Badan Pusat Statistik mencatat pada Oktober 2015 terjadi deflasi 0,08% yang dipicu penurunan harga kebutuhan bahan makanan. Untuk membahasnya, kita akan bergabung bersama ekonom Cipta Dana Sekuritis, Zabrina Raisa. Ya, Zabrina, apa kemudian dampak dari deflasi yang sempat disampaikan oleh BPS terhadap pertimbangan Bank Indonesia untuk rapat Gubernur tanggal 17 November nanti? Ya, saya melihat bahwa dengan kondisi deflasi sekitar 0,05% month of month, kita lihat bahwa kondisinya adalah seperti di market sendiri direspon positif, di mana IHSG tadi penutupan sesi kedua tadi ditutup berada pada teritori positif. Dan di sisi lain menanggapi rapat dari Bank Sentral Indonesia, di mana nantinya juga tampaknya akan tetap stay di level 7,5% untuk BI rate kita, di mana faktor eksternal juga masih sangat menghantui juga untuk kondisi Indonesia, khususnya untuk The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan tadinya di bulan September, kemudian dipostpone dan adanya kemungkinan besar di bulan Desember. Nampaknya ini juga masih dipertimbangkan oleh Bank Indonesia untuk akan memungkinkan untuk BI rate tetap stay di level 7,5%. Baik, bagaimana dengan level inflasi kita? Sebelumnya Anda sempat mengatakan bahwa dari BPS sendiri mengeluarkan data kemudian yang direspon positif oleh pasar terkait dengan data inflasi kita year on year. Apakah ini juga berdampak pada target inflasi kita nanti di akhir tahun? Ya, betul sekali. Nampaknya dengan kondisi di mana di bulan Oktober ini CPI kita berada pada level 6,25% secara year on year dan cenderung untuk staple food juga terjadi deflasi, ini menjadi salah satu kecenderungannya positif karena sesuai dengan our estimates bahwa inflasi secara year on year nampaknya di akhir 2015 akan berada pada level 3,67%, di mana sesuai dengan target pemerintah sendiri bahwa pemerintah telah men-set target bahwa inflasi akan berada pada level 4 plus minus 1%. Dan kita lihat dengan kecenderungan hingga bulan Oktober ini dengan inflasi yang ternyata kecenderungan masih deflasi, ada harapannya bahwa target tersebut akan tercapai. Ya, lantas bagaimana dengan policy outlook-nya nanti pada awal tahun 2016 sendiri? Apakah target inflasi yang kemungkinan tercapai itu berpengaruh pada policy outlook ke depan untuk Bank Sentral Indonesia? Ya, saya melihat bahwa dengan kondisi inflasi tersebut nampaknya untuk Bank Indonesia tepatnya untuk meng-cut benchmark BI rate mereka akan kemungkinan terjadi di second quarter 2016. Dan inilah yang menjadi respon positif juga untuk Bank Indonesia yang dimana kalau kita lihat secara kecenderungannya di tahun 2015 it's too early untuk Bank Indonesia meng-cut BI rate khususnya di bulan nantinya di rapat meeting pada tanggal 17 November 2015 nanti ya, karena nampaknya BI rate juga masih mempertimbangkan dari kondisi eksternal sendiri di mana fluktuatif dari currency kita dikarenakan The Fed yang kembali lagi akan menaikkan suku bunga acuan yang nampaknya juga kecenderungannya juga akan adanya capital outflow, sehingga kita lihat hingga akhir 2015 BI kecenderungannya belum akan meng-cut BI rate tersebut. Ya, Zabrina, lantas dengan efek El Nino sendiri, apakah akan dapat meningkatkan tekanan inflasi di paruh pertama 2016 serta resiko apa saja yang kira-kira menurut Anda dapat timbul dari penyimpangan cuaca tersebut? Ya, untuk dampak El Nino sendiri kita bisa perhatikan bahwa di bulan Oktober kemarin khususnya dengan BPS mencatatkan deflasi sekitar 0,08% ini di tengah kita tahu forest fires dan juga El Nino nampaknya tidak begitu besar juga secara signifikan, dan dengan potensi dari pasokan pangan juga saat ini masih bisa dikontrol dan kemungkinan besar di tahun 2016 sendiri dampaknya tidak begitu signifikan. Baik, terima kasih ekonom Cipta Dana Sekuritis Zabrina Raisa.